memaparkan kajian berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum di akhir zaman. Saya sudah buat materinya dan 2 hari yang lalu ada teman dari lembaga bantuan hukum pemerintah umat memberikan seminar via Zoom ya, online seluruh Indonesia untuk para asatidz, untuk para pengisi materi terkait dengan delik-delik hukum ya, yang kemudian hari ini begitu tajam arahnya kepada para ulama, kiai, ustadz atau pengisi-pengisi materi khususnya di rumah-rumah ibadah, khususnya di masjid. Akhirnya kebetulan saya membuat materi berkaitan dengan perkara hukum ya, fenomena penegakan hukum di akhir zaman. Akhirnya saya konsultasi di akhir acara kepada pemateri dan saya konsultasikan materi saya ke beliau. Ternyata banyak yang koreksi banyak yang banyak yang tidak direkomendasikan untuk disampaikan walaupun perkara itu adalah perkara yang benar. Maka beliau kemudian memberikan rekomendasi untuk tidak keluar dari konteks hadis, tidak keluar dari konteks ayat, dan tidak kemudian merepresentasikan kepada kondisi sekarang yang insya Allah nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menyimpulkan. Maka kemudian kepada materi kali ini saya tidak akan memperpanjang materi, melainkan cukup kita membahas berkaitan dengan khobar Nabi SAW tentang fenomena akhir zaman. Jika kemudian dengan khobar ini masih saja menjadi delik, ya. Jika kemudian dengan ayat Al-Quran, lalu kemudian dengan hadis-hadis saja menjadi delik, maka kemudian inilah yang disebut oleh Nabi SAW, inilah fitnah duhai umat. Kita akan bahas insyaallah dalam kerangka hadis. Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita merenungi. Karena akhir tahun ya, biasanya akhir tahun pengajian para ustadz, para ulama menyajikan suatu materi tentang muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hasabah, hisab, menghitung apa saja baik pribadi ataupun keluarga atau apa raihan-raihan selama setahun. Dihisab, dimuhasabah bagaimana kemudian capaian-capaiannya. Nah, sedikit kita coba menghisab keadaan kita, keadaan negeri kita, keadaan kaum muslim berkaitan dengan apa yang terjadi 1 tahun ke belakang. Yang spesifik coba kita lihat bagaimana penegakan hukum. Hukum diambil dari kata hakama, yuhakimu. Dan Al-Quran salah satu fungsinya adalah sebagai yuhakimuka. Nabi SAW datang sebagai yuhakimuka, sebagai hakim untuk memutuskan perkara-perkara apa yang terjadi di tengah-tengah manusia. Maka Nabi Muhammad SAW memutuskan, dan memutuskannya itu dengan Al-Quran dan dengan syariat Islam. Maka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim otomatis menjadikan syariat sebagai satu-satunya rujukan untuk memutus persoalan apapun yang terjadi di antara manusia. Bagi seorang muslim ini harga mati Bapak Ibu. Namun kita melihat fenomena akhir zaman tentang bagaimana penegakan hukum menjadi sesuatu yang diperjualbelikan. Yubayyi'u dinuhum bi'aradi minad dunia, di mana hukum itu diperjualbelikan dengan harga dunia yang sangat kecil, sangat murah. Betul tidak? Kita akan bahas bagaimana Nabi berbicara tentang hukum. Tapi Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan fenomena hari ini tidak bisa lepas dari khabar dari Nabi SAW tentang fase kehidupan kaum muslim yang para ulama menyebutkan sebagai sunnah tadawul, sunnah pergiliran. Kalau roda itu tuh Pak, kadang di atas, kadang di bawah, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kehidupan manusia pun
Umumnya begitu, kadang di atas, kadang di bawah. Allah berikan dia nikmat, dia posisi di atas. Allah berikan dia cobaan, dia merasa posisinya di bawah. Dan begitulah yang disebut sebagai tadawul. Maka para ulama menyebutkan fase kehidupan umat Islam dengan istilah sunnah tadawul, sunnah perputaran atau rotasi kehidupan, fase kehidupan. Dan Nabi SAW melalui hadis riwayat Ahmad ini, dan kita sama-sama kenal hadis ini, masyhur, sangat dikenal oleh kaum muslim, berkaitan dengan fase-fase kehidupan yang akan dilalui oleh kaum muslim dari mulai Nabi SAW diutus sampai kiamat tiba. Ya, hadis ini panjang. Kata Nabi SAW, "Taqulu nubuwwatu fikum ma sya'allahu an taqul, tsumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'ha." Fase pertama, bahwa kata Nabi akan ada fase kenabian. Yang Nabi diutus, Nabi mengajarkan umat, Nabi mensiarkan Islam, dan Nabi memimpin langsung peradaban. Ini fase pertama. Fasenya sudah lewat, Bu? Sudah lewat. Bahkan nabinya sudah wafat. Yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'ha. Sampai pada satu titik Allah kehendaki untuk diakhiri fase kenabian, maka berakhirlah fase kenabian dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijriah, bulan Rabiul Awal, hari Senin. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW melanjutkan fase yang kedua. Dalam hadis itu dikatakan, summa taqulu khilafah ala minhajin nubuwah fataqul ma sya'allahu an taqul summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'ha. Kemudian fase kedua kata Rasul akan tiba, fase kekhilafahan ala minhajin nubuwah. Yang kita kenal berkuasa setelah wafat Nabi, diangkat sebagai khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat, diangkat khalifah penggantinya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat, kemudian digantikan kepemimpinan, dilanjutkan oleh sahabat Nabi bernama Utsman bin Affan. Wafat Utsman bin Affan, dilanjutkan kepemimpinan kaum muslim, kekhilafahan, kemudian dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib wafat, digantikan kepemimpinan oleh anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa ini adalah fase khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi khilafah itu adalah pengganti Nabi, pemerintahan, kepemimpinan, sistem kehidupan yang mengganti kepemimpinannya itu sebelumnya dipimpin oleh Nabi, yakni dipimpin oleh yang bukan Nabi. Dan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fase yang kedua. Fase khulafaur rasyidin, fase kekhilafahan yang diridhoi oleh Allah dan dibimbing oleh Allah secara langsung. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, "Alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Teguhlah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kata Nabi, dan sunnah para khalifah setelahku. Aku alaiha bin nawajid, gigitlah kepemimpinan khalifah itu, sunnah-sunnah para khalifah itu dengan gigi geraham. Sampai sebegitunya Nabi meminta kita untuk memegang teguh budaya dan khalifah, budaya dan kebiasaan sunnah-sunnah para khalifah. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, istilah khilafah itu menjadi sesuatu yang menakutkan, istilah khilafah itu menjadi sesuatu yang dikriminalisasikan, maka lagi-lagi kita masuk pada fase fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu yang mana, Pak Ustaz? Fitnah duhaimah itu pada fase berikutnya. Fase ketiga kata Nabi SAW, summa taqulu mulkan adhan fataqulu ma sya'allahu an taqul thumma yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'ha. Kemudian fase yang ketiga kata Nabi, ketika kekhilafahan Rasyidin yang diridhoi dan dibimbing langsung oleh Allah itu berakhir dengan berakhirnya kepemimpinan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian beralih kepada kekhilafahan Muawiyah, kekhilafahan Abbasiyah, dan kekhilafahan Utsmaniyah, maka pada saat itu yang disebut sebagai mulkan adhan.
Mulkan adon ini Bapak Ibu, kekhilafahan, kepemimpinan yang sistem hukumnya masih sistem hukum Islam. Hukumnya ditegakkan hukum Islam, tidak hukum selain Islam. Tetapi khalifahnya, pemimpin-pemimpinnya rada-rada bekas rada menyimpang. Tetapi secara penegakan hukum dia adil. Secara sistem hukum dia sesuai dengan hukum Allah. Ya. Makanya kan kalau dibuat grafik Bapak Ibu, fase kepemimpinan Nabi grafiknya tinggi, grafik keadilannya tinggi. Fase sahabat mulai agak menurun karena yang memimpin bukan Nabi, grafiknya menurun. Lalu kemudian fase berikutnya fase mulkan Abban, khalifah, sistemnya khilafah, hukum Islam yang ditegakkan, tetapi khalifahnya secara individu ada penyimpangan, rada bandel. Maka fase ini agak berkurang juga, agak turun grafiknya. Ini fase yang ketiga. Fase yang keempat inilah yang disebut oleh Nabi, summa takunu mulkan jabriyatan, fatakunu masya Allah an takun summa yarfauha idza syaa Allah an yarfa'a. Kemudian akan muncul pada fase yang keempat adalah fase mulkan jabriyatan, kekuasaan yang memaksakan kehendaknya sendiri, kehendak tuannya, tetapi kemudian mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Fase yang keempat ini sudah memimpin Nabi Kasbelen, sudah memimpinnya durhaka kepada Allah, hukum dan sistemnya pun durhaka kepada Allah. Artinya apa? Kalau tadi grafiknya turun, ini paling di bawah. Fase keempat ini adalah fase di mana kaum muslim berada di titik nadir terendah kehidupan dalam sejarah umat Islam. Ya. Sehingga Nabi SAW menutup dengan fase yang terakhir, kata Nabi, "Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajil nubuwah." Kemudian setelah fase keempat, jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih, karena Nabi memberikan kabar gembira. Saya berikan huruf besar. Kata Nabi, akan kembali tegak pemerintahan kekhilafahan yang sesuai dengan fase Nabi. Artinya ketika sedang ada di titik nadir paling bawah, Nabi menjanjikan bahwasanya itu pertanda kaum muslim akan naik dengan tajam ke fase yang kedua. Nah, saya coba lihat dengan grafik ini, Bu. Pak, bisa diperhatikan? Nah, di grafik ini Nabi SAW memperlihatkan bahwa ada fase pertama, fase sejarah umat Islam yang paling tinggi berada di puncak kejayaannya. Fase kedua, fase di mana kepemimpinan berada di puncak kejayaan tapi tidak dipimpin oleh Nabi karena Nabi sudah wafat. Fase ketiga, berada di puncak kejayaan sejarah umat Islam tetapi ada individual dari para khalifah, para penguasa yang rada kesebelah. Bahkan ulama besar Imam Ahmad bin Hambal pada fase ketiga ini wafat disiksa oleh seorang khalifah. Maksudnya disiksa oleh al-gojo-nya seorang khalifah karena Imam Ahmad bin Hambal menentang pendapatnya khalifah. Imam Asy-Syafi'i pernah dipenjara 3 tahun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Imam Malik itu pernah juga disekap di penjara oleh khalifah di zamannya. Dan Imam Abu Hanifah itu pernah diasingkan, bahkan sampai terbunuh karena ada konflik dengan seorang khalifah. Imam Al-Bukhari pernah diasingkan bahkan sampai wafat karena ada konflik dengan seorang gubernur, seorang wali. Padahal mereka adalah ulama-ulama besar. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena dulu memang khalifah sampai kesebelah. Khalifahnya menyimpang, tetapi penyimpangan itu tidak menjadikan kaum muslim seluruhnya menyimpang. Penyimpangannya itu hanya untuk pribadinya saja. Ya. Penyimpangan khalifah itu hanya menyebabkan pribadinya saja terlihat hilang wibawanya, terlihat kemudian sebagai ahli maksiat. Tetapi sistem hukumnya, penegakan hukumnya, syariat Islamnya, umat Islamnya tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan terjaga. Cilakanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada fase yang keempat ini, pada fase yang keempat umat Islam berada pada suatu kondisi
yang sistemnya menjadikan umat Islam tersesat, yang pemimpinnya semakin menjadikan umat tersesat. Jadi ini parah ini. Maka fase keempat ini Nabi menyebutnya sebagai fitnah duhaima. Duhaima itu dalam bahasa Arab itu hitam kelam. Mau di bahasa Sunda kan duhaima itu hidung dok. Terus mah hidung dok deh. Melepak. Sangat gelap sekali. Yang Nabi menyebutkan sebagai kaqita'il laili muslim, seperti potongan-potongan gelapnya malam, sampai orang yang berjalan di potongan gelap malam tersebut tidak bisa membedakan mana sorotan, mana sungai, mana tiang listrik, mana pintu, karena saking gelapnya, sehingga dia melihat solokan, tidak melihat solokan, terjebak masuk dalam solokan, tidak melihat ada tiang, menabrak tiang, saking gelapnya. Nah itu akhir zaman, dan ini berada di fase yang keempat. Tapi Nabi memberikan kabar gembira, jangan khawatir, jangan bersedih, karena akan ada sesuatu yang akan terjadi setelah fase yang keempat ini, yaitu fase yang kelima. Summa takunu khilafatan ala minhajil quwwah. Tenang, akan kembali nanti Allah memenangkan umatnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi semuanya harus kita yakini semuanya berada di lingkaran takdir Allah. Ya, sekarang di kondisi umat Islam berada di titik nadir terendah, harus kita yakini bahwa semuanya berada di takdir Allah, lingkaran takdir Allah. Kita harus yakini. Ya. Sudah masuk waktu Isya, kita sepakati kita akhirkan sholat Isya Bapak Ibu. Ya. Tidak apa-apa, sepakat? Tidak apa-apa. Ya, karena dalam fikih aulawiyat ini boleh mendahulukan majelis ilmu kemudian mengakhirkan sholat. Para ulama dan para sahabat Nabi pernah melakukan itu. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi SAW dalam hadis tersebut, seorang perawi hadis menyatakan sahabat berkomentar setelah Nabi menyebutkan fase terakhir, fase kelima, para sahabat mengomentari gestur Nabi. Kata sahabat, summa sakata, kemudian Nabi terdiam. Jadi setelah Nabi berkhutbah, berapi-api, mata memerah, berkeringat, ya, bahkan sampai air liurnya itu kemudian muncrat, ya, saking bersemangat dan saking kerasnya menggelegar yang Nabi menyampaikan kabar ini. Bayangkan di akhir khutbah Nabi tidak terlihat tambah pelan suaranya atau tidak, ini kemudian sampai pada fase terakhir tiba-tiba Nabi terdiam, dan sahabat menilai itu ada keanehan pada sisi Nabi. Summa sakata, dan sahabat mengatakan kemudian Nabi diam setelah menyampaikan fase kelima. Maka para ulama mendefinisikan maksud tersebut sebagai fase yang keenam, yaitu berakhirnya fase dunia, yaitu fase kiamat. Maka Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, jika kita kemudian menyadari berada di fase-fase itu, maka lihat bahwasanya akan ada di mana fase kehidupan umat ini berakhir. Maka kalau kita merujuk pada pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa kehidupan umat Islam itu berada pada rentang waktu di antara 1400 tahun sampai 1500 tahun namanya. Jika diukur hari ini umat Islam sudah berapa tahun usianya? Hijriah hitungan ya, Hijriah. Berarti sekarang 1400 1442 Ambil angka paling maksimalnya karena sudah lebih ya, 1442. Berarti tinggal berapa tahun lagi umat Muhammad SAW? 58 tahun lagi usia umat Islam. Ini menurut ulama. Walaupun ada yang mempermasalahkan, misalkan Imam Ibnu Qayyim Az-Zawzi tidak sepakat dengan ukuran ini. Karena kalau mau dinisbatkan kepada hadis, hadisnya tidak ada yang sahih, hadis yang dhaif. Tetapi kita bukan untuk diyakini ini, tapi sebagai perkara yang kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Boleh kan kita siap-siap Bapak Ibu? Nabi SAW sudah memperingatkan para sahabat tentang hari kiamat, dan para sahabat sudah mempersiapkan diri tentang hari kiamat. Meskipun hari kiamat sebenarnya kalau dihitung dari usia para sahabat masih jauh, tapi para sahabat sudah mempersiapkan diri. Bahkan Nabi sudah memberikan informasi kepada para sahabat tentang fitnah Dajjal.
Para sahabat bahkan sampai ada yang tidak bisa tidur saking ngerinya dengan fitnah Dajjal. Sampai akhirnya para sahabat semuanya wafat, Dajjal belum keluar. Dajjal keluar kapan itu? Dajjal keluar pada fase ini, pada fase 4 dan fase 5. Fase 4 mulkan jabriyatan dan fase 5 khilafah ala minhajil nubuwwah. Hanya bedanya Bapak Ibu, Dajjal di fase yang keempat, fase mulkan jabriyatan, bukan dalam bentuk fisiknya Dajjal, tetapi dalam bentuk fitnahnya Dajjal. Maka disebut fitnatul Dajjal yang muncul di fase keempat. Tapi di fase yang kelima akan muncul Dajjal secara zahir, secara zuhur. Sebab apa? Sebab di fase yang kelima kekhilafahan tegak, khalifah tegak, terutama ketika Imam Mahdi yang memimpin, maka apa yang terjadi? Keadilan akan merata, kebaikan akan merata, kemakmuran akan betul-betul rata ke seluruh umat manusia, tidak terkecuali umat Islam termasuk pula umat non-Islam. Maka ini yang membuat Dajjal geram, ini yang membuat Dajjal marah. Maka Dajjal akan keluar secara fisik, orangnya akan keluar di fase yang kelima. Tapi jangan senang dulu, alhamdulillah Dajjal keluar di fase sekarang. Yang lebih berbahaya dari Dajjal bukan hanya sekedar sosok Dajjalnya saja, tapi fitnah Dajjal ini yang harus kita waspadai. Nah, fitnah Dajjal inilah yang para ulama menyebutkan berada di fase fitnah Duhaimah. Yang Nabi menyebutkan bahwa hampir semua Nabi yang diutus oleh Allah memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Dan Nabi tidak menyebutkan Dajjalnya, tapi Nabi menyebutkan fitnah Dajjal. Dan bayangkan Bapak Ibu, fitnah Dajjal itu akan muncul pada fase yang keempat ini. Ya, kita tidak akan bahas Dajjal secara spesifik Bapak Ibu ya. Jadi di sini insya Allah jika ada yang bertanya, naon Dajjal itu Pak Ustaz? Dajjal itu siapa? Ada yang mengatakan Dajjal itu bukan orang. Ada yang mengatakan Dajjal itu sistem hukum. Nah, itu Dajjal. Apakah Dajjal itu seperti itu? Tidak. Dajjal itu adalah orang. Yang dalam hadis riwayat Muslim, seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari, pria nelayan dari Yerusalem, dari Palestina, memimpin kelompok perairan yang di laut untuk mencari ikan, sampai akhirnya kapalnya ini diserang ombak dan pesawatnya hancur. Lalu mereka berenang mendapati sebuah pulau, dan di pulau itu Tamim Ad-Dari dan teman-temannya itu kemudian berdiam diri sampai badai itu mereda. Dan dia bertemu dengan seekor hewan yang badannya besar seperti seekor serigala, saking tebal bulunya, ya, saking tebal bulunya tidak bisa dibedakan mana kepala dan mana ekornya, ya. Dan hewan itu berkata sebagaimana bicaranya orang-orang Arab, ya. Hewan itu menyatakan dirinya sebagai jassasah, ya, sebagai jassasah. Hadis dalam hadis riwayat Muslim dalam babnya disebut hadis al-jassasah. Dan hewan itu diceritakan demikian. Dan Tamim Ad-Dari terkaget-kaget ketika bertemu dengan hewan tersebut, ya. Lalu kemudian hewan tersebut mengatakan di sebuah kuil tidak jauh dari tempat ini ada seorang pria yang sudah lama menunggu kedatanganmu. Datang ke sana. Maka Tamim Ad-Dari dan teman-temannya saking kagetnya melihat hewan tersebut langsung berlari menuju kuil tersebut. Dan masuk ke kuil tersebut ternyata ditemukan seorang laki-laki berbadan besar, berbadan gempal, rambutnya gimbal, dan semua badannya itu dikerangkeng, tangan dikerangkeng, kaki dikerangkeng, bahkan diceritakan besi itu dari lutut sampai ke tumit itu menyambung dan kemudian mengikat kakinya. Lalu kemudian laki-laki itu bertanya, aku ingin bertanya kepada engkau 3 hal. Yang pertama, apakah kebun kurma Baisan itu sedang lebat berbuah? Kebun kurma Baisan itu tepatnya di Palestina. Dan kebetulan Tamim Ad-Dari ini orang Palestina. Dan dia mengatakan, ya, kebun kurma itu di Baisan
sebuah desa di Palestina itu memang sedang berbuah dan sedang lebat-lebatnya. Lalu dia bertanya yang kedua terkait dengan sungai Tiberias. Ya, apakah sungai Tiberias itu airnya banyak? Dan Tamim Ad-Dari menjawab, ya, airnya sedang banyak-banyaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak dua pertanyaan ini yang kemudian Dajjal menyatakan bahwasanya jika pohon kurma baisan itu berhenti berbuah, maka itu tanda-tanda akan aku keluar dari tempat ini. Dan yang kedua tadi, jika sungai Tiberias itu airnya sudah menyusut dan terlihat pulau-pulau di bawahnya, maka itu pun tanda yang kedua bahwa aku akan keluar dari tempat tersebut.